Baik pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Sobandi jadi sudah menjelaskan memang ada pengawasan dilakukan. Tapi kemudian ada celah-celah juga yang mungkin luput sehingga inilah yang menjadi peluang ranah bermain bagi ZR ini, Prof. Ya, saya kira memang patut diapresiasi ya upaya melakukan pengawasan, pembinaan ya. Tetapi kemudian faktanya adalah terjadi seperti ini. Sehingga persoalannya adalah mengapa bisa terjadi seperti ini? Apakah adanya kelemahan dalam pengawasan atau kelihayan orang yang diawasi? Ini kan kemudian menarik kan. Jadi kita tidak bisa kemudian menjustifikasi sudah ada pengawasan, tetapi kemudian yang perlu diperbaiki adalah bagaimana ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Bagaimana meningkatkan pengawasan secara otentik, secara nyata gitu, sehingga kemudian bisa dideteksi secara dini. Bayangkan bagaimana kemudian dia ngurus seberapa perkara sampai bisa menghimpun begitu banyak duit itu kan. Maka untuk itu menurut saya sekali lagi ini adalah momentum yang baik dalam rangka juga meningkatkan perbaikan pengawasan. Bahwa kemudian ketika sudah ada pembinaan oleh ketua pengadilan, oleh ketua MA, kita apresiasi. Tetapi faktanya masih terjadi seperti ini. Maka perlu lagi dicari tentang mekanisme pengawasan yang lebih baik. Pengawasan yang lebih melekat, pengawasan yang bisa mendeteksi terjadinya pelanggaran-pelanggaran tadi itu. Dan salah satunya menurut saya adalah bagaimana momentum ini, peristiwa ini dijadikan sarana untuk kemudian mungkin saja pihak-pihak yang pada waktu itu berperkara bisa kemudian bicara, bisa angkat bicara. Sehingga betul-betul kita berusaha untuk memperbaiki kinerja lembaga peradilan kita ini. Baik, berperkara ini seperti apa Prof. Suparji? Apakah juga terlibat atau jangan-jangan memang disuap juga atau seperti apa yang dibutuhkan? Itulah yang kemudian diharapkan bisa terbongkar semuanya. Apakah dulu ada yang berperkara terus kemudian dia kalah karena faktor suap atau apa? Supaya menjadi semuanya untuk dilakukan perbaikan. Sekali lagi, maksudnya maknanya adalah perbaikan di masa yang akan datang. Karena apa? Karena kalau kemudian ini hanya berhenti begini saja, maka khawatir ini kemudian akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Jadi misalnya ada orang yang misalnya punya perkara apa, kasusnya apa, kalah dan sebagainya, yang kalkulasinya secara fakta hukum mungkin menang gitu, tetapi ternyata kalah, patut kemudian dicurigai, patut kemudian melaporkan. Seperti kasus ini tadi, bahwa sebetulnya faktanya bahwa alat bukti yang di persidangan mestinya dinyatakan bersalah, tetapi ternyata kok dibebaskan oleh pengadilan negeri, maka kemudian Kejaksaan Agung tidak berhenti, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tidak berhenti mengusut dan akhirnya ditemukan seperti ini tadi itu. Jadi kecurigaan-kecurigaan tadi itu perlu dijawab dengan pengakuan-pengakuan oleh para pihak gitu. Baik. Kalau tadi disebutkan juga Prof. Suparji mengatakan ada sebaiknya kemudian dari pihak kejaksaan ini melakukan audit dari kasus-kasus sebelumnya. Apakah kemudian tidak ada kesulitan mengenai hal ini? Karena ini kasusnya sudah berlangsung, sudah berlarut-larut begitu. Ya kesulitan ada, tetapi bukan berarti tidak bisa dilaksanakan. Karena apa? Durasi waktunya juga tidak terlalu lama. Mungkin 5 tahun, 8 tahun dan sebagainya. Karena apa? Karena kemudian kalau ini dilepaskan begitu saja, maka akan menjadi sesuatu yang tidak substantif perbaikan kita. Karena harapannya lagi-lagi saya tegaskan adalah kita mencintai Indonesia, bahwa bagaimana hukum ditegakkan dengan baik dan kekuasaan kehakiman betul-betul bekerja apa adanya. Bukan ada apa-apanya. Kalau juga begini kan ada apa-apanya ternyata gitu kan. Ya, baik. Pak Sobandi, Prof. Suparji memberikan catatan bahwa mekanismenya ini, mekanisme pengawasan terutama harus diperbaiki untuk menjadi pelajaran dari kasus ini tidak terjadi lagi dalam masa-masa berikutnya. Termasuk juga ini bisa meredam, bisa mengantisipasi hakim-hakim yang lihai yang kemudian bisa memanfaatkan celah yang ada, Pak Sobandi. Ya, terima kasih Prof. Suparji masukannya kepada Mahkamah Agung. Itu bukti kecintaan beliau kepada Mahkamah Agung. Sekali lagi terima kasih. Bahwa Mahkamah Agung memang mungkin bisa dikatakan luput mengawasi ZR tadi sehingga terjadi sebagaimana yang viral saat ini. Tetapi perlu diingat bahwa 8.000 lebih hakim di Indonesia hanya beberapa oknum saja yang melakukan itu. Dan hari ini insya Allah sudah diusulkan pemberhentian sementara untuk 3 oknum hakim dari PN Surabaya. Kemudian Ketua Mahkamah Agung dalam waktu dekat akan melakukan konsolidasi kepada para hakim agung, kepada hakim-hakim seluruh Indonesia. Mungkin hari Kamis ini diawali ketika ada kegiatan di Mahkamah Agung berbarengan dengan purna baktinya yang mulia Ketua Mahkamah Agung yang lama, Profesor Sarifudin, dilanjutkan dengan pembinaan untuk hakim-hakim agung, dan kemudian nanti seluruh ketua pengadilan tinggi, ketua pengadilan tingkat pertama akan dikumpulkan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rangka konsolidasi, kemudian melakukan pembinaan dan mengingatkan
pentingnya pengawasan seperti saran dari Prof. Suparji. Insya Allah, Prof, kita akan memperbaiki. Ini akan dijadikan momentum buat Mahkamah Agung meningkatkan pengawasan sehingga tidak terjadi hal yang memalukan bagi kami, lembaga negara kita yang besar ini untuk sama-sama kita cintai, Prof. Baik, Pak Sobandi bicara mengenai oknum-oknum yang kemudian bisa bermain, begitu kan, dari pihak internal Mahkamah Agung. Apakah pada jabatan-jabatan tertentu ini memungkinkan mereka memiliki kuasa tertentu untuk bisa bermain lebih jauh lagi sehingga kemudian bisa keluar, bisa luput dari pengawasan? Karena kalau yang kita tahu bersama bahwa ZR ini juga pernah menjabat di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, di mana direktorat ini juga memiliki peran dalam mengambil keputusan mengenai mutasi dan promosi seorang hakim, Pak Sobandi. Iya, setiap orang punya kesempatan, bukan hanya para pejabat, ketika peluang itu dihadapkan kepada yang tercela tadi ya, tidak sehingga luput dari pengawasan. Tetapi Mahkamah Agung sebenarnya sudah menerapkan sistem yang begitu ketat, di mana apalagi sekarang di mana penunjukan majelis hakim saja Mahkamah Agung sudah menggunakan kecerdasan buatan artificial intelligence sehingga tidak memungkinkan orang untuk meminta atau memilih majelis hakim yang menangani suatu perkaranya. Kita juga sudah transparan kapan sidangnya, kapan putusannya, bahkan putusannya pun kita upload, kita share di ruang publik melalui direktori putusan. Jadi transparansi, akuntabilitas telah dilakukan oleh Mahkamah Agung. Nah, tinggal, ya maaf, kita katakan bahwa hanya berapa persen lah kejadian ini menimpa Mahkamah Agung dari prestasi-prestasi yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung. Demikian, Mbak. Baik. Mas Nailul, kita perhatiannya bukan hanya terhadap masalah soal maklar kasus ini ataupun juga mafia kasus, tapi juga vonis yang akhirnya dijatuhkan kepada Ronald Tanur oleh MA. 5 tahun kemudian hukuman dijatuhkan kepada Ronald Tanur ini. Bagaimana tanggapan keluarga? Tanggapan keluarga kalau seandainya dibilang puas sangat tidak puas ya, karena tuntutan pada tingkat pertama itu 12 tahun. Dan itu menggunakan pasal 338 atau pembunuhan. Sedangkan pasal yang diputus oleh majelis hakim yang memeriksa kasasi adalah pasal penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kalau hemat kami, menurut keyakinan kami adalah, ya mungkin itu keyakinan majelis hakim beda ya, cuma kalau menurut keyakinan kami adalah pembiaran seperti yang ada di video tadi yang seperti saya sampaikan itu juga merupakan salah satu sebuah pembunuhan, percobaan pembunuhan seperti itu. Makanya kalau seandainya dibilang puas apa tidak, ya jelas sangat tidak puas. Dan kami berharap mungkin nanti bisa dibantu oleh dari pihak kejaksaan, semoga menemukan novum sehingga bisa melakukan upaya peninjauan kembali terhadap putusan kasasi ini sehingga membuat Ronald Tanur ini mendapatkan hukuman seadil-adilnya dan seberat-beratnya. Itu harapan dari kami. Baik, Pak Sobandi, ada pandangan juga terhadap vonis yang dijatuhkan oleh Hakim Kasasi ini sebanyak 5 tahun kepada Ronald Tanur, walaupun memang kita tahu bahwa yang namanya hukuman yang dijatuhkan ini memang hak prerogatif dari masing-masing hakim, Pak Sobandi. Iya, tadi disampaikan oleh pengacara bahwa yang terbukti itu adalah 351 ayat 3 di mana penganiayaan mengakibatkan matinya orang, gitu kan. Ancaman pidana dari pasal yang terbukti menurut majelis hakim itu adalah 7 tahun, sehingga menurut pertimbangan dari majelis hakim sudah pas lah 5 tahun. Tetapi saya memahami kekecewaan dari pihak keluarga korban, di mana tadi disampaikan bahwa pada tuntutan itu 12 tahun dengan 338 ya pembunuhan. Gitu. Jadi, tetapi perlu kita sadari bersama, kita hormatilah putusan Mahkamah Agung, putusan kasasi tersebut. Mereka tentu dengan perenungan, dengan pembuktian-pembuktian terhadap fakta-fakta di persidangan, keyakinannya itu. Ya, keyakinan Hakim Agung. Baik, Pak Sobandi, tanggapan dari Mas Nailul mengenai vonis ini, kemudian juga Prof. Suparji, nanti kan kita dengarkan, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi.